Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil pertanian yang melimpah, masyarakat Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Lumajang menggelar tradisi arak-arakan jolen yang berisikan hasil bumi. Arak-arakan jolen ini merupakan rangkaian festival lahar Polo Pendem Desa Budaya Kandangan. Kebudayaan. Apa sih budaya itu? Istilah kebudayaan memang tak asing kita dengar, khususnya di sebuah desa tertentu. Pasti mempunyai budaya atau adat tersendiri. Apakah itu seperti agamawan, budayawan, seniman, atau yang lain? Namun kita juga sering bertanya, apakah setiap agama, masyarakat, ras dan etnik memiliki persepsi sendiri tentang budaya? Dan apakah terdapat persepsi yang sifatnya umum atau khusus dalam memandang budaya? Sama halnya seperti agama Islam, bagaimana konsep kebudayaan dalam pandangan Islam? Lalu bagaimana jika terjadi penggabungan antara tiga agama dalam satu budaya? Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita cari tahu. Apa itu situs Selo Gending? Situs Selo Gending adalah sebuah situs yang dibuka dan dibangun pura pada 1996. Nama Selo Gending berasal dari dua kata, yaitu selo dan gending. Selo yang berarti batu dan gending berarti nyanyian atau bernyanyi. Di situs ini kita akan menemukan punden barudak, menhir, dan batu besar. Situs Selo Gending memiliki area yang cukup luas, kurang lebih sekitar 5 hektar. Dan terdapat 5 batu besar seperti Wadung Prabu, Tejokusumo, Bapikulun, Selo Gending, dan Selo Gedang. Tempat dan asal-usul Selo Gending bertempat di situs Cagar Budaya Selo Gending, Dusun Kerajaan RT 5 RW 1 Desa Kandangan, Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Konon, dahulu warga di sini sangat spiritual terhadap Gunung Semeru. Orang-orang di sini dulu mempercayai bahwa Gunung Semeru sebagai kekuatan spiritual yang maha dahsyat yang bertempat berdiamnya roh nenek moyang yang akan senantiasa melindungi penerus dan anak cucu di dunia nanti. Kandangan merupakan salah satu desa kuno yang berasal di wilayah Lumajang. Di desa ini ditemukan beberapa benda kuno, diantaranya mangkok, perenggu kuno, bangunan barudak, batu tegak, dan menhir, dan pecahan porselen. Khusus untuk bangunan barudak, batu tegak, dan menhir sampai saat ini masih dilestarikan keberadaannya. Selain dilestarikan, dibangun barudak ini masih digunakan untuk upacara. Di Desa Kandangan disebut juga Sanggar Kandangan oleh warga sekitar. Desa Kandangan ini hampir mendekati pemukiman orang-orang Tengger, dan Desa Kandangan memiliki situs yang dulu luasnya sekitar 5 hektar. Ini sudah berkurang karena tanah sekitar telah menjadi tanah milik warga Wiradharma. Budaya apa saja yang ada di sana? Yang pertama yaitu ada Polo Pendem, Selamatan Desa, dan Punangan. Oke, kita lanjut part 2. Salah satunya yang kita bahas adalah apa itu sedekah desa. Istilah sedekah desa adalah rasa syukur atas segala pencapaian. Sedekah desa tidak semua desa merayakannya, hanya karena sebuah adat dari nenek moyang yang terdahulu yang terus mengalir hingga saat ini. Apa saja sih urutan acara pada sedekah desa di Kandangan? Yang pertama yaitu ada pembukaan atau rasa syukur terhadap leluhur dipandu oleh Bapak Kepala Desa. Yang kedua yaitu acara yang diselenggarakan. Yang pertama jolen atau hasil bumi. Yang kedua kumpul bujono yang berarti hasil bumi tersebut dimakan bersama. Jolen diartikan ojo sampai kelalen, dilaksanakan 1 tahun 1 kali dalam selamatan desa atau sedekah bumi. Ritual pakem atau ritual wajib itu ada 3. Yang pertama ujum, yang kedua dlewer, yang ketiga tayub, dan yang terakhir doa penutup. Apakah ada pembeda pelaksanaan ritual dari 3 agama tersebut? Baik, 3 agama yaitu Hindu 25%, Islam 60%, Kristen 15%. Yang menjadi pembeda dalam ritual sedekah desa di Kandangan adalah dari segi doa. Karena adanya 3 agama dalam satu budaya, pemimpin doa wajib dipandu oleh dukun romo mangku adat. Dan karena Islam lebih banyak dari 2 agama yang lain dalam acara tersebut, doa dipimpin oleh ojob, yaitu pemimpin doa Islam di akhir puncak secara agama lain mengikuti karena termasuk toleransi sesama agama. Apa sih yang dinamakan akulturasi? Akulturasi adalah proses pertukaran atau penyatuan unsur-unsur budaya antara 2 kelompok atau lebih.
Para ahli menyatakan berbagai definisi, tetapi umumnya mengakui bahwa akulturasi melibatkan budaya yang saling memengaruhi. Sebagai contoh, ahli antropologi George Murdoch menyebutkan akulturasi sebagai perubahan budaya yang berlangsung sebagai hasil kontak langsung antara dua kelompok budaya yang berbeda. Bagaimana sih pandangan Bapak Mangkubuang atau juru kunci situs terhadap akulturasi? Untuk pandangan sesama agama dalam melakukan ritual itu, hubungannya sangat harmonis meskipun beda agama, tetapi menjalani ritual dan berdoa bersama-sama. Sedangkan respon dari juru kunci yaitu Bapak Mangkubuang, beliau mengatakan situs ini termasuk melestarikan budaya, bukan tentang keyakinan agama saja. Karena jika mengatasnamakan agama itu akan terbatas. Nah, jika budaya maka tidak ada batasan dalam melaksanakan budaya ini. Apakah akulturasi budaya sudah menjadi hal yang wajar dalam kalangan masyarakat? Dalam beberapa tahun terakhir, konsep akulturasi mendapat perhatian yang signifikan, khususnya dalam konteks masyarakat Islam, Hindu, dan juga Kristen. Akulturasi mengacu pada proses dua atau lebih budaya yang bersentuhan dan saling mempengaruhi, yang mengakibatkan perubahan dalam kedua budaya. Dalam kasus masyarakat Islam, Hindu, dan Kristen ini, interaksi telah terjadi sepanjang sejarah, khususnya selama periode perdagangan, penaklukan, dan migrasi. Faktor paling signifikan yang berkontribusi terhadap akulturasi budaya di masyarakat ini adalah konversi agama. Ketika orang berpindah agama ke agama baru, seringkali mengadopsi praktik budaya dan juga kepercayaan yang terkait dengan agama tersebut. Akulturasi budaya menjadi fenomena yang semakin marak di masyarakat Islam, Hindu, dan juga Kristen. Faktor-faktor seperti konversi agama, globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi telah berkontribusi pada membangunnya masyarakat tersebut. Tujuan arah-arah Jolan ini sebagai wadah daripada kemajuan budaya desa, sehingga budaya yang ada di desa kami ini tetap lestari hingga kepada anak cucu ke depan.